Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Rancang Bangun Inverter SPWM 1 Fasa dengan daya 1 kW. Anggota kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama, Christian Fernanda Abadi dengan NIM 1905366 45637. Lalu ada Fairu Zaki Afnani dengan NIM 1905366456660. Dan terakhir ada saya sendiri, Gara Lazima dengan NIM 1905366456670. Penelitian ini memiliki alur pendahuluan yang berisi gambaran awal mengenai masalah yang akan dibahas, lalu ada dasar teori, berisi penjelasan tentang poin-poin penelitian, lalu yang ketiga ada simulasi rangkaian, yaitu membuat simulasi rangkaian inverter menggunakan software PSIM dan juga Proteus, dan terakhir adalah hasil dan pembahasan yang berisi pembahasan dari percobaan yang telah dilakukan. Kita langsung ke dasar teori. Inverter. Inverter merupakan sebuah peralatan elektronik yang berfungsi untuk mengubah arus searah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC. Inverter memiliki cara kerja sebagai berikut. Di sini ada sebuah gambar ya. Yang penjelasannya, prinsip kerja inverter dapat dijelaskan dengan menggunakan 4 saklar seperti ditunjukkan di gambar ini. Bila saklar S1 dan S2 dalam kondisi on, maka akan mengalir aliran arus DC ke beban R dari arah kiri ke kanan. Jika yang hidup adalah saklar S3 dan S4, maka akan mengalir aliran arus DC ke beban R dari arah kanan ke kiri. Inverter biasanya menggunakan rangkaian modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation atau yang kita sebut PWM dalam proses konversi tegangan DC menjadi tegangan AC. Macam-macam inverter. Yang pertama ada berdasarkan jumlah fasa outputnya. Satu ada inverter output satu fasa, yaitu inverter yang memiliki keluaran satu fasa dengan tegangan listrik antara 220 sampai 240 volt yang biasa digunakan di rumah-rumah. Lalu yang kedua ada inverter output 3 fasa, yaitu inverter dengan keluaran 3 fasa yang menghasilkan tegangan listrik 380 volt dan dapat digunakan untuk kegiatan industri besar. Lalu macam-macam inverter berdasarkan sinyal output inverter. Yang pertama ada square sine wave inverter yang merupakan inverter yang menghasilkan output gelombang sinus persegi. Jenis inverter ini tidak cocok untuk beban AC tertentu seperti motor induksi atau transformer. Selain tidak dapat bekerja, square sine wave dapat merusak peralatan tersebut. Lalu yang kedua ada modified sine wave inverter yang merupakan tipe inverter yang menghasilkan output gelombang persegi yang disempurnakan, yang merupakan kombinasi antara square wave dan sine wave. Inverter ini masih dapat menggerakkan perangkat yang menggunakan kumparan, hanya saja tidak maksimal serta faktor energi loss yang besar dan tidak cocok dengan perangkat elektronik yang sensitif atau khusus, misalnya laser printer tertentu dengan peralatan audio. Lalu yang ketiga ada pure sine wave inverter, merupakan tipe inverter yang menghasilkan output gelombang sinus murni secara PLN. Inverter jenis ini diperlukan terutama untuk beban-beban yang menggunakan kumparan induksi agar bekerja lebih mudah, lancar, dan tidak cepat panas. Yang terakhir ada grid tie inverter, merupakan tipe special inverter yang dirancang untuk menyuntikkan arus listrik ke sistem distribusi tenaga listrik yang sudah ada, misalkan PLN atau genset. Inverter tersebut harus disinkronkan dengan frekuensi grid yang sama. Biasanya berisi satu atau lebih fitur maksimum power point tracking untuk mengonversi jumlah maksimum daya yang tersedia dan juga termasuk fitur proteksi keselamatan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada inverter full bridge. Rangkaian inverter full bridge berfungsi mengubah tegangan 20 VDC dari keluaran penyearah menjadi tegangan 220 VAC frekuensi 50 Hz. Besar frekuensi dapat dilakukan dengan mengatur periode gelombang keluaran. Seperti pada persamaan berikut ini ada persamaan F sama dengan seperti Hz. Dengan keterangan F itu frekuensi,
T besar sama dengan periode, lalu gambarnya kurang lebih seperti ini untuk rangkaiannya. Lalu rangkaian full bridge converter, untuk mendesain konverter yang baik diperlukan perhitungan nilai komponen-komponen yang tepat. Karena nilai komponen yang tidak tepat dapat menyebabkan hasil output yang kurang baik, seperti keluarnya ripple tegangan dan arus yang terlalu besar. Inverter dengan SPWM. SPWM adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan sudut pemicuan dengan cara membandingkan gelombang segitiga dengan 3 gelombang sinus, yaitu fasa R, fasa S, dan fasa T, yang masing-masing berbeda fasa 120 derajat. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini, kurang lebih gambarnya seperti ini. Lanjut. Inverter dengan SPWM. Berdasarkan bentuk gelombang inverter, nilai VRMS akan berbeda-beda. Adapun rumus dari hubungan VRMS dan VPP dengan bentuk gelombang, yaitu yang pertama pada gelombang sinus, dengan rumusnya VRMS sama dengan V dalam kurung P min P per 2 akar 2. Lalu pada gelombang segitiga, yaitu VRMS sama dengan V dalam kurung P min P per 2 akar 3. Lalu pada gelombang kotak, VRMS sama dengan V dalam kurung P min P per 2. Dengan keterangan VRMS sama dengan tegangan keluaran akhir, lalu V tegangan yang diinginkan. Ya, selanjutnya inverter dengan SPWM. Setelah didapatkan titik potong antara gelombang segitiga dan gelombang sinus, RS dan T, maka di tiap titik dilakukan pemicuan secara bergantian antara MOSFET sisi atas dan bawah sampai satu periode. Sedangkan tegangan pemicuan dapat dilihat dari gambar berikut. Tegangan VRN, FSN, dan VTN adalah tegangan fase ke netral yang merupakan hasil pemicuan MOSFET sisi atas dan MOSFET sisi bawah. Sedangkan tegangan antar fasa merupakan selisih antara tegangan dua fasa yang berbeda. Pulse width modulation atau PWM. Pulse width modulation secara umum adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulse dalam satu periode untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. PWM banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kontrol analog digital atau sebaliknya. PWM pada umumnya memiliki amplitudo dan frekuensi dasar yang tetap, namun memiliki lebar pulse yang bervariasi. Antara sinyal PWM memiliki frekuensi gelombang yang tetap, namun memiliki lebar pulse yang bervariasi, antara 0% hingga 100%. Duty cycle merupakan sebuah istilah yang tidak dapat dipisahkan dari PWM. Duty cycle adalah persentase dari satu periode sinyal aktif dibandingkan dengan periode sinyal total yang terdiri dari sinyal aktif high dan sinyal mati low. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. T total sama dengan T on plus T off. Dan D sama dengan T on dibagi T off. Ya, selanjutnya adalah simulasi rangkaian menggunakan software PSIM. Jadi penelitian kali ini kita menggunakan software PSIM untuk membuat rangkaiannya. Jadi rangkaiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi pada rangkaian ini yang pertama kita menggunakan sumber tegangan DC 12 volt. Kemudian menggunakan pembangkit sinyal sinusoidal dan juga pembangkit sinyal segitiga atau biasa disebut triangular.
Lalu keluaran dari op-amp sebagai komparator ini akan digunakan sebagai drive kaki gate ke kaki MOSFET. Jadi rangkaian ini menggunakan 4 buah MOSFET yang hasil dari MOSFET itu akan keluar dan dihubungkan ke sebuah transformator step up dan nantinya akan tersambung kepada beban keluaran. Keluaran dari beban ini nanti akan berbentuk sinusoidal. Kemudian kita lanjut simulasi rangkaian pada PCB. Jadi tugas kali ini kita membuat ilustrasi 3 dimensi penempatan komponen-komponen inverter SPWM dalam bentuk PCB. Pada simulasi papan PCB kali ini kita menggunakan beberapa macam komponen seperti sumber tegangan sinusoidal, sumber tegangan triangular, dan sumber tegangan square. Lalu tidak lupa kita juga menggunakan sumber tegangan DC 12 volt. Lalu digunakan juga IC LM358N dengan 4 buah MOSFET, lalu ada transformator, dan yang terakhir resistor. Kemudian kita lanjut ke pengaruh duty cycle terhadap duty cycle. Pada percobaan yang kami lakukan menggunakan resistor sebesar 10 ohm dengan frekuensi sebesar 100 Hz. Perubahan duty cycle mempengaruhi lebar pulsa pada sinyal output rangkaian, di mana ketika duty cycle bernilai 0,1, berarti lebar pulsa T-on sebesar 0,1 atau 10%. Ini menandakan sinyal dalam kondisi high sebesar 10%, dan ketika duty cycle bernilai 0,5, berarti lebar sinyal pulsa tersebut memiliki T-on sebesar 50%, dan juga T-off sebesar 50% juga. Pada kondisi ini, lebar pulsa antara low dan high adalah sama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Selanjutnya, gelombang output beban R. Pada simulasi yang kami lakukan, kami menggunakan beban R sebesar 25 ohm. Untuk rumus perhitungan besarnya daya dapat menggunakan rumus seperti berikut, seperti rumus di bawah ini. Lalu gambarnya seperti ini. Dari rumus tersebut didapatkan hasil daya yang dihasilkan sebesar 1037 watt. Jika kita menggunakan resistor sebesar 25 ohm, jadi ketika tahanan beban R semakin besar, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Sehingga daya output yang didapatkan juga semakin kecil. Hal ini dikarenakan karena daya dan arus adalah sebanding. Selanjutnya adalah gelombang output beban RC. Pada pengukuran kali ini kami menggunakan beban R sebesar 25 ohm dan C sebesar 220. Rumus perhitungannya sebagai berikut. Ya, seperti gambar di bawah. Lalu gambar di samping gelombang output. Dari rumus tersebut kami mendapatkan nilai sebesar 1002,1 watt. Besarnya arus dan tegangan yang dihasilkan pada tiap tahanan beban besarnya adalah sama, yang berarti bahwa perubahan tahanan beban C tidak mempengaruhi besarnya arus maupun tegangan output. Lanjut. Gelombang output beban RL. Pada perhitungan kali ini, dari rangkaian tersebut kita menggunakan beban R sebesar 25 ohm dan beban L sebesar 0,4 mikrohenry. Untuk rumus perhitungannya sendiri sebagai berikut. Ini di bawah, lalu di samping ini ada gelombang output beban RL. Dari perhitungan rumus tersebut, kami mendapat hasil sebesar 1002,1 watt. Hasil perhitungan terlihat ketika tahanan beban L semakin besar, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Sehingga output yang didapatkan juga semakin kecil, begitupun sebaliknya. Ya, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan inverter SPWM 1 fasa dengan daya 1 kW adalah 1. Inverter adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi untuk mengubah arus arah atau DC menjadi arus bolak-balik atau AC.
macam-macam inverter berdasarkan jumlah fasa outputnya, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu output 1 fasa dan output 3 fasa. Selanjutnya, SPWM adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan sudut pemicuan dengan cara membandingkan gelombang segitiga dengan 3 gelombang sinus, fasa R, fasa S, dan fasa T, yang masing-masing berbeda fasa 120 derajat. Perubahan duty cycle mempengaruhi lebar puls pada sinyal output rangkaian. Pada gelombang output, beban RL semakin besar, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil, sehingga output yang didapatkan juga semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Pada gelombang output, beban R ketika tahanan beban R semakin besar, maka arus yang dihasilkan akan semakin kecil, sehingga daya output yang didapatkan juga semakin kecil. Hal ini dikarenakan karena daya dan arus adalah sebanding. Pada gelombang output, beban RC besar arus tegangan yang dihasilkan pada tiap tahanan beban L besarnya adalah sama. Berarti bahwa perubahan tahanan beban C tidak mempengaruhi besar arus maupun tegangan output. Sekian yang kelompok kami presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.